Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat subuh ini? Alhamdulillah. Saya juga sehat. Tapi saya masih ada keraguan diriku, kasihan Pak. Padahal Nabi katakan tinggalkan keraguan-raguan. Tapi itu keraguan karena satu itu tadi itu penjelasan Pak Kiai Brahmana. Apa? Itu yang saya pikir tidak habis-habis itu. Untuk meninggalkan namanya keraguan tidak mungkin tinggalkan begitu saja. Saya ragu tentang itkuminan. Saya tinggalkan. Bagaimana cara meninggalkannya? Ya, cari, baca, dengarkan apa sesungguhnya. Jadi ketahui dulu itu apa itu, baru kita tinggalkan yang diragukan. Jadi dia bilang, saya sudah tinggalkan nih. Tapi dia tidak tahu apa yang kamu tinggalkan. Iya. Jadi kalau kita itkuminanar, yang kita harus tinggalkan supaya kita dari itu, bagaimana itu? Iya, artinya kan begini. Contoh. Dia dikatakan, jangan kamu ragu tentang sah atau tidak sahnya wudumu. Jadi jangan kau ragukan tentang sah atau tidak sahnya wudumu, diterima atau tidaknya sembahyangmu. Iya. Ataukah kau ragu diterima zakatmu, puasamu. Termasuk itu kan? Iya. Jangan kau ragu tentang wudumu. Kau jangan ragu tentang wudumu. Apa batal atau belum batal? Ataukah kau ragu puasamu tahun ini? Dan seterusnya yang ada. Begitu. Untuk meninggalkan itu pahami dulu. Puasa itu tidak diterima kalau kita langgar rukunnya. Puasa, salah satunya. Di antara kalau seperti puasa, kita langgar rukunnya. Rukunnya. Jadi supaya kita tidak tinggalkan rukunnya, pelajari dulu apa sih rukun puasa. Maka tidak minum, artinya kalau rukun sudah ditahu, jangan lagi ragu. Diterima. Itulah dia katakan, dak mayuri buka ilama la yuri buka. Tinggalkanlah apa yang kamu ragu-ragukan. Tinggalkan apa yang kamu ragu-ragukan. Iya. Tinggalkan apa yang kamu ragukan. Menjadikan Anda ragu-ragu. Tapi begini. Yakin. Begini. Ya, mudah-mudahan saya, ya Allah, hilangkan keraguan-raguan. Saya diterima. Jadi semuanya dalam kegiatan Ramadan dan semua umat Islam lah, semua utamanya yang dengar siaran kita. Sekarang ada masalah. Itu temanku dibilang, bagaimana gitu Pak Imam? Itu baru datang itu. Saya bilang, siapa? Itu apa? Apalagi istilahnya kalau mam dia terlambat, saya bilang, masbuk. Kenapa dia begitu? Saya bilang, kenapa dia begitu? Bilang dia itu. Dia masbuk, kenapa begitu? Saya bilang, yang kau tahu bagaimanakah? Dia bilang, saya dengar itu ustaz yang ceramah, itu guruku juga. Dia bilang kalau masbuk itu dia masuk pertama. Kan ini sebentar salat ini. Sebentar salat. Dia masuk, dia harus pertama dilihat saf yang ada. Saf yang ada. Jadi dia bilang sama saya bilang, bagaimana kau paham? Dia bilang, kalau kita masuk sembahyang itu masbuk. Masbuk. Ada imam di depan. Imam di depan. Ada makmum di belakang dua, umpamanya dua. Maka kalau masbuk itu dimasuk dia laki-laki, itu dia ambil saf di kanan dulu, jangan ambil isi di kiri. Itu yang benar. Dari yang masuk lagi, yang diambil kiri. Jadi itu makmum yang faham kemasbukan kalau dia masuk. Nah, itu katanya. Tapi dia bilang, dia kenapa begitu? Saya bilang, apanya yang mana? Dia bilang, dia masuk itu baru di kiri. Langsung dia bilang, akhirnya selesai, dia berikan penjelasan lagi. Saya lagi pernah lihat juga temanku. Dia masbuk sudah rakaat ketiga maghrib. Dia masuk. Itu yang teman yang masbuk pertama ini, dia dapat satu rakaat. Jadi selesai itu 2 rakaat yang selesainya yang tiga, dia persis mau salam. Ini yang masbuk pertama tadi mau salam. Datang juga 1. Makobi di belakang. Nah, tapi dia sudah tahiyat akhir.
Ya, sudah duduk berarti. Iya, sudah mau salam. Iya. Kan dia sementara tahiyat akhir, dia datang kopi, dia datang pukul. Nah, sekarang pertanyaannya, dia bilang, pertanyaan untuk pertama. Yang masbuk pertama tadi itu dia masuk, kan dia langsung ikut. Iya, ikut kepada imam. Nah, sekarang masbuk yang kedua, dia masuk persis yang itu mau salam. Nah, tapi dia yang masbuk juga tadi. Ya, masbuk juga. Ya. Yang masuk ke pertama dia ikut imam rakaat 2, dia ikut selesai. Persis dia mau tahiyat akhir mau salam, datang masbuk 1 dia kobi. Nah, sekarang dia bilang itu pertanyaan lagi saya mau tanya. Kan pasti dia di belakang kan bilang makmuman lillahi ta'ala. Jadi ini yang mau tahiyat tadi dia mau salam itu dia apakah dia imaman atau bilang tidak usah nih. Tadi sudah makmuman saya tadi. Bagaimana kamu itu? Wah, ini memang saya juga biasa saksikan masbuk itu kadang tidak beraturan orang yang datang. Itu. Jadi alhamdulillah yang bertanya ini mungkin juga pengalaman dia melihat atau memang dia betul-betul juga sering dia alami. Akhirnya dia bingung dirinya sendiri dan jawabannya gimana itu. Banyak hal. Contoh, saya dengan Pak Imam salat. Saya imam, Pak Imam, saya jadi makmum. Karena cuma kita berdua berdiri posisinya itu hampir sejajar. Ya, betul. Ternyata ada lagi orang yang datang. Nah, pada kita sudah sujud satu kali. Nah, baru dia datang. Nah, kalau dia datang, dia yang dia tepuk itu adalah yang makmum ini, bukan imamnya. Nah, apa kodenya itu? Maksudnya maksudnya, mundur kok. Saya juga itu. Berarti dia kualitas capok. Saya mundur datang. Kok. Jadi mundur. Maka sudah posisi imamnya normal, tidak lagi sejajar dengan makmumnya. Makmum tidak sejajar dengan imam. Beda sedikit. Sudah. Nah, sekarang pada saat imam sudah selesai, yang tadi yang masbuk pertama kan dia dapat 2 rakaat, baru 1 rakaat. Yang ini 3 rakaat. Nah, sekarang pada saat imamnya selesai berdiri lagi 2, masih 2 orang. Masih 2 orang. Pertanyaannya, apakah yang 2 orang ini lagi 1 ini mundur sedikit atau berniat menjadi makmum dari yang imam tadi? Maka ulama mengatakan kalau seperti itu tidak usah masbuk mengimami orang masbuk. Karena kalau begitu dia sudah makmum juga tadi yang pertama ini lalu berubah lagi jadi imam. Makanya itulah sebabnya ada orang kalau sudah imamnya salam itu yang 3 bersamaan datang ini masbuk itu sudah salat sendiri-sendiri. Jadi dari berjamaah jadi salat mufasil. Karena dia dapat imamnya. Nah, itu jadi seperti itu. Itu pertama. Ya, ada juga 3-tiganya ini masbuk. Sama-sama masbuk. Nah, ternyata setelah dia melanjutkan rakaat berikutnya, 2-nya mundur atau 1-nya yang maju. Nah, maka itulah mengatakan itu tidak perlu dan tidak ada. Karena itu sudah sama-sama masbuk. Nah, jadi jangan masbuk mengimami orang masbuk. Jadi masbuk tidak boleh mengimami orang masbuk. Itu makanya katakan sudah seperti itu tidak usah, kita lanjutkan masing-masing. Nah, kemudian yang ada 2 apa? Saya masbuk. Nah, imamnya sudah selesai. Baru ada lagi yang datang. Masbuk juga itu. Dia ikut kepada saya. Itu juga dikatakan tidak dianjurkan. Lebih baik kita barisan sendiri daripada ikut. Karena itu tadi bahwa tidak usah lagi. Yang masbuk itu tidak boleh jadi imam kepada orang masbuk. Nah, makanya itu dia tunggu selesai. Dia bikin barisan sendiri. Nah, jadi itu kalau persoalan masbuk. Jadi jumhur ulama itu sepakat bahwa intinya adalah jangan masbuk berimam, jangan orang masbuk berimam kepada orang yang masbuk. Nah, berarti kita kalau kita sudah mengatakan nah ini juga sudah terlambat, lebih baik kita baris yang lain. Oke, sekarang lanjut. Ini berkembang. Sekarang begini. Sekarang salat ya. Sementara salat. Sekarang sementara salat. Tinggal 1 rakaat. Maghrib tinggal 1 ya. Dia sudah berdiri. Datang
Ya, masbuk juga namanya. Ya, tapi belum ada jamaah, baru imam sendirian. Enggak, jamaah. Ya, jamaah. Sementara jamaah. Ya. Jadi mereka masuk itu pada saat imam itu berada pada posisi rakaat ketiga. Rakaat ketiga, ya. Rakaat ketiga. Yang menjadi pertanyaannya dia bilang, karena dia masuk juga lebih dari satu. Iya. Ini yang masuk, yang masuk ini. Yang masuk semua. Semua. Yang penting lebih dari satu lah. Ya. Saya tidak mau bilang. Ya. Langsung dia juga dia kamati salah, dia kamat sendiri untuk bikin barisan. Barisan jamaah tersendiri dalam satu masjid yang sama. Sedangkan itu kenapa? Di waktu rakaat ketiga maghrib kan imam tidak baca. Iya. Ya toh? Dia di belakang nih. Kamat. Ghairil maghdubi alaihim. Itu bagaimana menurut penjelasannya Pak Kiai? Jadi artinya imam sementara salat pada rakaat ketiga. Ya. Mereka astagfirullah. Dia datang juga masuk ini. Tapi kamat juga. Ya, kamat juga untuk salat maghrib. Pada waktu yang bersamaan karena yang satu ini belum salam. Seandainya penjelasannya itu tadi sudah salam, tidak ada masalah gimana kayak ini. Jadi jawabannya jangan membuat dua jemaah dalam satu masjid yang bersamaan. Jangan membuat salat jamaah dalam dua jemaah dalam masjid yang bersamaan. Nah, kalau umpamanya imamnya masih ada, imam utama, maka kalau mau selesai, tunggu selesainya baru bikin lagi jemaah yang lain. Karena itu kan mau ikut sudah. Tetapi sebenarnya asalkan masih dapat imam, walaupun dia sudah sementara duduk, ikut saja. Langsung niat. Selesainya. Kalau yang mau baca niat, yang sebut qasalli fardhu maghrib salat makmum lillahi ta'ala Allahu akbar. Langsung duduk. Karena imamnya belum salam. Belum salam. Artinya masih bisa kita ikut kepada imam walaupun dia sudah duduk tasyahud akhir. Karena itu dikatakan oleh Rasul dalam hadisnya bahwa fama adraktum fasallu wa ma atakum fatimu. Artinya kalau kamu masuk dalam satu masjid mendapatkan imam walaupun ia masih duduk terakhir, maka berniatlah supaya baru kamu menjadi ikut. Maka ikutlah kamu bernama jadi makmum. Itu satu. Tapi kalau mengatakan sudah duduk juga kalau sudah rakaat ketiga tunggu salamnya baru kita bikin lagi jamaah tersendiri. Tapi kalau masih ada apalagi, itu juga apalagi imamnya juga masih bahasa jahatnya karena baru rakaat kedua datang juga dia kamat sendiri baru saya di dua iman didengar. Jangan sampai imam yang di belakang didengar wala dalim baru yang di depan mengatakan amin pada belum imannya. Makanya itu coba dan banyak coba itu jangankan itu apa sebabnya imam kalau sudah salam itu setelah membaca istighfar apa itu ada isyaratnya dia mengharap balik ke jamaah berhadapan. Sebenarnya pemberitahu intinya itu adalah supaya kalau ada orang yang datang terlambat dia sudah tahu imamnya sudah selesai. Jadi kalau yang datang masbuk terlambat, dia bisa yakin bahwa salat ini sudah selesai karena imamnya sudah balik nih. Sudah menghadap kiblat nih. Karena dikhawatirkan kalau dia tidak balik imamnya, ada orang yang datang dikira masih salat. Niatlah juga sholli pada makmum lillahi. Karena dia bilang masih ada imam. Menghadap kiblat itu. Nah, ternyata dia sudah tidak. Nah, itu berarti orang yang bermakmum kepada orang yang tidak salat, maka itu tidak sah. Jadi kalau begitu, ini tolong diperbaiki Pak Kiai. Pertama, bahwa karena penjelasannya Pak Kiai tadi, karena dia ini banyak yang lebih dari satu, maka dia tidak mengimami ini dan dia membuat barisan jamaah sendiri itu sesuatu yang tidak patut.
Tidak patut ya? Tidak patut kecuali sudah selesai yang imam utama. Oh, kecuali imam yang benar. Karena tadi Pak Imam mengatakan ada yang masbuk masih salat, tapi kan ada batasannya, jangan bermakmum kepada yang masbuk, maka bolehlah dia bikin jamaah karena imamnya yang tadi yang utama itu sudah selesai. Yang berdiri ini masbuk. Ini yang masbuk. Jadi dia tidak mau ikut lagi imam karena ulama masbuk berimam kepada masbuk. Oh, masbuk berimam kepada orang masbuk. Nah, itu bicara kalau lurus. Ya. Nah, ada lagi yang tidak. Berarti ada lagi yang tidak lurus. Iya. Nah, gimana yang tidak lurus? Yang tidak lurus. Supaya kita luruskan kalau bisa kita luruskan. Jadi kalau itu jamaah itu lurus itu. Iya. Nah, kira yang tidak lurus ini kena satu yang dia paham, Pak. Ya. Satu saja, tidak banyak, Ji. Ya. Karena berjamaah itu dapat 27. 27, ya. Jadi apakah dia masbuk yang tidak yang penting? 27. Ya. Jadi bagaimana itu? Jadi kadang memang itu juga kadang menjadi penting. Karena banyak itu bukan tidak tahu. Masbuk yang penting dia bilang saya terlambat. Ini saja ya macam masbuk yang sesungguhnya yang seperti penjelasan Pak Kiai ini 2% yang termasuk saya baru saya paham. Jadi gini, Pak Imam. Terkadang memang kita lantaran beriming-iming dengan pahala yang besar. Semangat 27 ini. Semangat 27, tapi ternyata caranya salah. Makanya jangan mengharapkan 27 baru caranya salah, justru 30 tidak ada lagi. Jangan kau berharap kau timba air kalau itu timbamu bocor. Oh, begitu jangan. Jangan membawa air pakai keranjang. Bagaimana mau bisa tiba? Oh, iya. Jadi kalau begitu mohon maaf Pak Kiai. Ya, termasuk saya ini biasa juga saya salah toh bahwa kalau begitu yang masbuk, yang masbuk, mulai sekarang makalinya kok, apa dibilang Pak Kiai, tahu? Jadi ada juga tatanannya orang yang masbuk, ada tata keramanya, caranya. Nah, seperti tadi itu Pak Kiai bilang itu. Pak Kiai jadi imam, saya jadi makmum. Kita 2 orang gitu. Nah, datang karena ini makmum yang di depan sama-sama saya juga imam, saya tidak tahu. Dia datang tepuk saya akan biarkan jadi 3 berbaris. Jadi 3 baris. 3 baris. Jadi seperti salah pakai anak tangga. Kenapa? Karena tidak semua, mohon maaf Pak Kiai, tidak semua kita ini, termasuk saya ini, paham bagaimana kesantunan seorang masbuk di dalam memposisikan dirinya sebagai masbuk. Jadi saya juga pernah lihat kalau di kampungku saja tidak apa-apa. Jadi tapi kalau di kota juga banyak yang begitu. Maksud saya kalau Pak Imam pernah melihat begitu, saya juga pernah melihat begitu, berarti masih banyak yang begitu. Begitu kan? Artinya kalau orang meneliti kan namanya ada sampelnya. Pak Imam dia bilang, saya juga di masjid itu begitu pernah saya dapat. Saya juga di masjid sana pernah dapat. Begitu kah? Ini teman di RRI datang juga. Begitu juga kami di masjid RRI begitu. Berarti kan memang masih banyak. Berarti mohon maaf Pak Kiai kalau mulutku salah. Berarti kita ini sudah tahu itu bahwa cari 27, tapi yang kita mau timba air untuk banyak, kita bawa bocor. Iya. Jadi itu. Nah, makanya memang. Tunggu dulu. Ini apakah istilahnya masbuk atau apa ini? Tolong diperjelas ulang ini. Pernah saya dengar Pak Kiai singgung itu. Begini. Ini masalah masuk di masjid ini. Masuk masjid. Masuk di masjid ini. Ini sudah apakah sembahyang, apakah bukan saya tidak tahu, toh. Yang penting ini muadzin Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Dia masuk langsung sembahyang sunat. Apakah namanya itu? Apakah tahiyatul masjid? Langsung dia Allah. Ini sementara azan itu. Nah, ada yang lain yang masuk berdiri saja. Dia ini masuk langsung Allah. Ini bagaimana? Itu bukan di kampungku saja, di kota apa? Di kota. Jadi memang ada itu masjid-masjid besar juga banyak yang ini bagaimana kah itu? Ada perbedaan pendapat ulama tentang yang sekitar ini masuk masjid pada saat orang azan, pada saat orang khutbah. Ayo mengatakan kalau masuk masjid
sementara orang azan, maka dengarkanlah ucapan azan itu supaya kamu jawab. Bagaimana? Jadi kalau kita masuk masjid, sementara orang azan, maka dengarkan suara azan. Jadi kalau kamu masuk di masjid atau kau pergi di masjid, kau masih di jalan tapi kau pakai motor atau pakai mobil atau jalan kaki, orang masih azan, kau sudah masuk di masjid, sebaiknya dengarkan azan. Berarti jangan salah maksudnya. Jangan salah dulu. Iya. Baru nanti setelah selesai azan, baca doa sesudah azan, baru tahiyatul masjid. Iya. Nah, jangan terpengaruh, kan ada juga yang terpengaruh karena apa? Apabila kamu masjid, jangan melakukan aktivitas. Jangan duduk sebelum tahiyatul masjid. Nah, dia mengatakan, bagaimana kalau mendengarkan azan juga itu aktivitas? Apa boleh atau tidak? Kecuali kalau azan. Kemudian dia juga menunggu azan, kan tidak duduk. Makanya dianjurkan kalau masuk orang azan jangan duduk kalau mau tahiyatul masjid. Iya. Jadi ini balik-baliknya ini. Jadi kalau masuk tahiyatul masjid, kalau orang azan itu jangan dulu duduk. Kan dikatakan jangan duduk sebelum dua rakaat. Tapi kalau kita berdiri langsung salat, termasuk langsung saya pulang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.